Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman yang dirahmati Allah, para mahasantri dan mahasantriwati Mufid Islamic Academy, kita lanjutkan kembali syarah Al-Usul Ats-Tsalatsah atau penjelasan 3 landasan utama karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan. Wa dalilul khosyati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang khosyah, takut dan mengagungkan Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata adalah firman Allah Ta'ala, Fala takhshawhum wakhshawni. maka janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku saja. Quran Surah Al-Baqarah ayat 150. Wa dalilul inabati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang inabah, bertaubat kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah semata adalah firman Allah Ta'ala, Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Quran Surah Az-Zumar ayat 54. Wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang isti'anah atau meminta pertolongan kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata adalah firman Allah Ta'ala, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Quran Surah Al-Fatihah ayat 5. Wa fil hadith. Juga disebutkan dalam hadis yang berbunyi, Wa idza ista'anta fasta'in billah. dan jika engkau meminta pertolongan, maka mintalah hanya kepada Allah. Dalam syarahnya, Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan mengatakan bahwa di antara ibadah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk mengerjakannya adalah khosyah atau takut kepada Allah dengan mengagungkan Allah, inabah atau bertaubat kepada Allah, dan isti'anah atau meminta pertolongan kepada Allah Ta'ala. Ketiganya adalah ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala berdasarkan firman Allah, fala takhshawhum wakhshawni, maka janganlah kamu takut kepada mereka, tapi takutlah kepadaku saja. Begitu juga firman Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah, kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Dan juga firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Kalau ada yang bertanya, apa itu khosyah? Jawabannya, khosyah itu adalah rasa takut kepada Allah disertai dengan pengagungan. Sebagian ulama ada yang mengatakan khosyah itu adalah rasa takut disertai dengan ilmu. Bedanya dengan khauf yang juga sama-sama rasa takut. Khauf ini ada yang sifatnya manusiawi. Seperti khauf kepada binatang-binatang yang memangsa. Ya, sedangkan khosyah itu adalah rasa takut yang dibarengi dengan sebuah ilmu atau pengetahuan seperti khosyah kepada Allah. Jika ada yang bertanya, apa itu inabah? Maka jawabannya, inabah itu bertaubat dari dosa, disertai dengan penyesalan dan berjanji untuk tidak mengulangi, disertai usaha untuk kembali dan mendekatkan diri kepada Allah. Ini namanya inabah. Kita juga sering menamakannya dengan nama taubat. Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan taubat dan inabah tidak akan diterima lagi apabila nyawa sudah ada di kerongkongan atau sudah menjelang kematian. Tatkala datang azab yang membinasakan,
dan saat datang kiamat, yaitu saat matahari terbit dari barat. Adapun isti'anah artinya meminta pertolongan. Dan minta pertolongan itu ada dua macam. Ada minta pertolongan atau isti'anah tentang sesuatu yang hanya Allah yang mampu memberikan pertolongannya. Dan ada juga isti'anah atau minta pertolongan kepada siapapun selain Allah, seperti kepada sesama manusia yang memang dirasa mampu melakukannya. Contoh minta pertolongan hanya kepada Allah karena Allah yang mampu melakukannya adalah minta pertolongan saat terjadi bencana alam. Agar diselamatkan keluarganya, agar diselamatkan orang-orang di sekitar tempat tinggalnya. Ini hanya bisa kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang mengerjakan isti'anah semacam ini tapi bukan kepada Allah, maka dia telah berbuat syirik. Nah, adapun contoh yang kedua, minta pertolongan kepada yang selain Allah karena yang dimintai tolong mampu. Misalnya seorang lelaki dikejar oleh penjahat yang membawa pistol atau membawa senjata tajam. Lalu dia lari ke kantor polisi dan dia minta tolong, "Pak polisi, tolong, ada orang mengejar saya dengan senjata." Maka polisi mampu memberikan pertolongan seperti memberikan perlindungan, atau karena polisi juga punya senjata. Ya. Contoh yang lain, kita jalan pakai kendaraan, lalu kendaraan kita pecah bannya di jalanan. Kita bawa kendaraan tersebut, apakah didorong, ya, kemudian masuk ke bengkel untuk memperbaiki bannya. Kita minta tolong sama si tukang ban. Maka ini adalah sebuah isti'anah yang diperbolehkan. Tidak mengapa untuk meminta pertolongan apabila halnya adalah kebaikan dan ketakwaan. Atau minimal hal-hal yang mubah. Seperti tadi, minta tolong agar bannya diperbaiki. Ya. Atau mobilnya mogok. Karena berat kalau dorong sendiri, lalu minta orang-orang di sekitarnya, "Tolong bantu saya mendorong." Perbuatan seperti ini adalah perbuatan yang diperbolehkan. Bahkan melakukannya bisa jadi mendapatkan pahala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Al-Quran surat Al-Ma'idah ayat 2. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Akan senantiasa Allah menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Syekh Shalih bin Fauzan juga mengatakan di dalam surat Al-Fatihah ayat 5 ada kalimat iyyaka nasta'in. Kepada engkau kami minta pertolongan. Kalimat ini mengandung objek yang didahulukan daripada pekerjaan. Iyyaka, kepada engkau, ini didahulukan daripada nasta'in atau minta pertolongan. Di dalam bahasa Arab, susunan kalimat seperti ini, di mana objek diletakkan lebih dahulu daripada pekerjaan, itu mengandung pembatasan di mana objek itu saja yang terkena pekerjaan yang disebutkan. Sebelum saya masuk ke dalam tafsir ayat ini, saya berikan analogi dulu. Ada beda antara nasi saya makan ya, dengan saya makan nasi. Kalau saya makan nasi, maka ada kemungkinan yang saya makan bukan cuma nasi. Ya, jadi kalau ditanya, "Kamu makan apa tadi?" "Saya makan nasi." "Apakah nasi aja?" "Oh tidak, ada telurnya, ada sayurnya." Sedangkan kalimat nasi yang saya makan, maka itu ada kemungkinan bahwa tidak ada yang dimakan kecuali nasi saja. Artinya ada pembatasan. Manakala kita menyebutkan objek terlebih dahulu sebelum pekerjaannya. Sekali lagi ya, saya makan nasi, itu sangat memungkinkan yang dimakan bukan cuma nasi. Sedangkan nasi yang saya makan, itu kemungkinan terbesarnya adalah
hanya itu yang dia makan. Hanya nasi yang dimakan. Contoh yang lain. Siapa yang kamu bunuh? Ada 3 korban di sini. Si tertuduh mengatakan, saya bunuh Tono. Perkataan ini sangat memungkinkan bahwa 2 korban sisanya dia juga yang bunuh. Beda halnya kalau dia mengatakan Tono yang saya bunuh. Maka yang dimaksud oleh si tertuduh ini adalah dia hanya bunuh si Tono. Sedangkan 2 korbannya yang tersisa bukan dia yang bunuh. Nah, kembali kepada apa yang disebutkan Syekh Shalih bin Fauzan di sini. Iyyaka nasta'in. Engkau yang kami mintai pertolongan, atau kepada engkau kami minta pertolongan. Ini menunjukkan bahwa hanya kepada engkau, dalam hal ini maksudnya adalah Allah, kita minta pertolongan. Karena kita mendahulukan penyebutan objek ketimbang pekerjaannya. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, di antara ibadah yang Allah perintahkan adalah isti'adzah dan istighatsah. Wa dalilul isti'adzati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang isti'adzah, memohon perlindungan kepada Allah sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, adalah firman Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbil falaq. katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Quran Surah Al-Falaq ayat 1. Wa qauluhu ta'ala. Dan juga firman Allah Ta'ala, Qul a'udzu birabbin nas. katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Quran Surah An-Nas ayat 1. Wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang istighosa atau meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sulit sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata, adalah firman Allah Ta'ala, إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Tuhanmu, lalu diperkenankannya bagimu. Quran Surah Al-Anfal ayat 9. Syekh Shalih bin Fauzan mengatakan bahwa di antara ibadah yang Allah perintahkan kepada kita adalah isti'adzah dan istighatsah. Kalau ada yang bertanya apa itu isti'adzah, jawabannya memohon perlindungan kepada Allah. Adapun istighatsah, maka artinya meminta pertolongan kepada Allah dalam kondisi sulit. Karena ibadah hanya boleh ditujukan kepada Allah, maka isti'adzah dan istighatsah juga hanya boleh ditujukan kepada Allah dan tidak boleh kepada yang selain Allah, karena itu termasuk perbuatan syirik. Syekh Shalih bin Fauzan juga mengatakan bahwa orang Arab di zaman jahiliyah, jika singgah di sebuah tempat, maka mereka akan berkata, aku berlindung kepada jin pembesar di tempat ini. Maka Rasulullah SAW kemudian mengajarkan manusia untuk menggantikan apa yang dahulu mereka biasa ucapkan. Kata Nabi SAW, Man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, lam yadurruhu syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Barang siapa singgah di sebuah tempat, kemudian dia mengucapkan, A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluk yang dia ciptakan. Siapa yang mengucapkan kalimat ini, maka tidak ada sesuatu apapun yang dapat membahayakan dirinya sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Inilah yang disebut dengan isti'adzah yang benar, yaitu memohon perlindungan hanya kepada Allah Ta'ala. Syekh Shalih bin Fauzan juga mengatakan, meminta pertolongan dalam kondisi sulit atau istighatsah juga ada 2 macam. Ada istighatsah dalam hal-hal yang tidak ada yang mampu melakukannya kecuali Allah Ta'ala. Dan ada juga istighatsah pada hal-hal yang mampu dilakukan oleh makhluk.
contoh istighotsah yang hanya bisa ditujukan kepada Allah, karena hanya Allah yang mampu melakukannya. Misalnya ada istighotsah dalam menghadapi bencana. Di negeri kita sering ada namanya istighotsahan menjelang ujian. Ya. Dan mereka menganggap ini adalah kondisi sulit sehingga butuh meminta pertolongan secara khusus. Karena ini kondisinya ya sulit. Yang mampu memberikan taufik untuk mengerjakan ujian, yang mampu menyelamatkan seseorang dari bencana alam, itu hanya Allah Ta'ala. Sehingga istighotsah dalam kondisi sulit itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala seperti yang ada di dalam contoh tadi. Bila ada yang mengerjakannya kepada yang selain Allah, misalnya mau ujian, istighotsahnya ke tempatnya Mbah Dukun, atau istighotsahnya ke kuburan, maka ini adalah istighotsah yang sifatnya syirik, perbuatan dosa besar, yang bisa jadi menjatuhkan seseorang ke dalam kesyirikan besar, ya, dan ini bisa mengeluarkan seseorang dari Islam. Adapun istighotsah yang kedua yang mampu dilakukan oleh makhluk, misalnya istighotsah dari kejaran massa. Ya, contoh, ada orang mencuri, lalu ketahuan, dikejar massa. Kemudian dia berlindung di tempatnya Pak RT. Tolong Pak, saya dikejar masyarakat, saya takut digebukin. Ya. Maka ini termasuk di antara bentuk istighotsah kepada sesama makhluk. Nah, pertanyaannya, apakah yang dimintai perlindungan itu mampu mengerjakannya? Ya, misalnya dia tokoh masyarakat. Dia katakan, oh ya sudah di sini saja, kamu jangan keluar. Tapi saya panggil polisi ya. Ya Pak, nggak apa-apa. Daripada digebukin massa mendingan masuk penjara. Ya, lagian kamu sih, apa juga nyolong. Kemudian si tokoh masyarakat ini keluar. Kemudian dia mengatakan, maaf bapak-bapak, ya kita jangan main hakim sendiri. Sudah kita panggil polisi saja. Kemudian orang-orang tenang, lalu dia panggil polisi dan polisi menangkap si penjahat yang meminta perlindungan tadi. Maka ini istighotsah yang diperbolehkan. Allahu a'lam bishawab. Berikutnya di antara ibadah yang kita tujukan kepada Allah Ta'ala adalah dzabh dan nazar. Wa dalilu dzabhi qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang penyembelihan sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala semata adalah firman Allah Ta'ala. Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqimin dinan qiyama millata Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Katakanlah, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk kepada jalan yang lurus, yaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus, dan Ibrahim itu bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah juga, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Dan yang demikian itulah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama menyerahkan diri kepada Allah. Quran Surah Al-An'am ayat 161 sampai dengan 163. Wa minas sunnati. Adapun dalil dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk yang selain Allah. Wa dalilun nadhri qauluhu ta'ala. Adapun dalil tentang nazar sebagai salah satu ibadah yang Allah perintahkan dan hanya boleh ditujukan kepada Allah adalah firman Allah Ta'ala.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. Mereka menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Quran Surah Al-Insan ayat 7. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, penulis membawakan Quran Surat Al-An'am ayat 161 sampai 163 dan Al-Insan ayat 7 sebagai dalil bahwa penyembelihan dan nazar termasuk bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala. Karena ibadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala, berarti dzabah atau penyembelihan dan nazar adalah hanya boleh kepada Allah, dan barang siapa yang mengerjakannya untuk selain Allah berarti dia telah berbuat syirik. Penyembelihan ada 4 macam, kata Syekh Shalih bin Fauzan. Ini lebih merinci perkataan yang sifatnya global yang kita sebutkan tadi, bahwa penyembelihan hanya boleh untuk Allah Ta'ala. Siapa yang mengerjakannya untuk selain Allah berarti dia berbuat syirik. Dirinci lagi, bahwa penyembelihan ada 4 macam. Pertama, penyembelihan dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan sesuatu. Bila penyembelihan ini adalah dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan sesuatu, berarti dia adalah termasuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala, karena termasuk ibadah maliyah, yaitu ibadah menggunakan harta. Jika dipalingkan penyembelihan seperti ini dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan sesuatu kepada yang selain Allah, berarti pelakunya telah berbuat syirik besar, dan ini bisa mengeluarkan dia dari Islam. Ya. Contoh yang syirik, yaitu penyembelihan dalam rangka mendekatkan diri dan mengagungkan jin atau syaitan. Nah, maka ini adalah perbuatan syirik besar. Kedua adalah penyembelihan dalam rangka makan-makan atau untuk jualan. Ya, maka ini penyembelihannya harus menggunakan bacaan bismillah. Sedangkan niat hati bila hanya untuk makan-makan atau jualan, maka ini hukum asalnya adalah mubah. Ya, tidak termasuk ibadah yang hanya boleh ditujukan kepada Allah Ta'ala dari sisi niat atau tujuannya. Ya, ini adalah perkara duniawi saja. Kecuali lagi kalau makan-makan ini ditujukan dalam rangka memuliakan tamu, barulah dia jadi ibadah. Ya. Tapi bukan soal penyembelihannya, melainkan ibadah memuliakan tamunya. Ya. Ketiga, ada penyembelihan sebagai ungkapan kegembiraan atau kebahagiaan. Dicontohkan di sini, ada sembelihan untuk acara walimah. Ada sembelihan karena pindah rumah baru, lalu manggil tetangga makan-makan. Ada juga untuk ekspresi kegembiraan kembalinya keluarga dari bepergian. Ya, di Indonesia kan sering kalau orang mau pergi haji misalnya 40 hari atau paling tidak 26 hari. Ya, lalu kemudian ada acara makan-makan. Ya, maka yang seperti ini hukumnya boleh. Karena di dalamnya tidak ada unsur ibadah atau pengagungan. Sekadar ekspresi kegembiraan. Model yang keempat adalah penyembelihan untuk disedekahkan kepada fakir miskin atau orang yang kelaparan. Maka ini adalah termasuk ibadah, yaitu ibadahnya bukan semata-mata di penyembelihannya, melainkan pada sedekahnya. Waktu teknis penyembelihannya harus ada pengucapan bismillah, menyembelihnya karena Allah Ta'ala, dengan tujuan hasilnya nanti untuk disedekahkan kepada fakir miskin atau orang yang kelaparan. Ya. Ini termasuk ibadah yang disunnahkan. Kemudian Syekh Shalih bin Fauzan juga mengatakan ada ibadah satu lagi namanya nazar. Nazar ini adalah perbuatan seseorang yang mewajibkan dirinya untuk mengerjakan sesuatu yang sebenarnya hukum asalnya tidak wajib di dalam Islam. Ya. Dan dia kerjakan karena ada hal yang diinginkannya. Dan yang diinginkannya ini telah tercapai. Nah, contoh, ada orang mengatakan kalau nanti saya sembuh dan keluar dari rumah sakit, saya ingin bersedekah 1 juta. Ada keinginan.
Apa itu keinginannya? Sembuh, keluar dari rumah sakit. Dan apa yang diinginkannya betul-betul tercapai. Dia keluar, ya, lalu kemudian dia menyedekahkan 1 juta sebagaimana dalam nazarnya. Nah teman-teman yang dirahmati Allah, nazar itu ada 2 kata Syekh Shalih bin Fauzan. Nazar yang pertama adalah nazar ketaatan. Maka nazar yang isinya ketaatan wajib untuk dipenuhi. Meskipun hukum asal dari yang dia nazarkan tadi adalah sesuatu yang tidak wajib. Contoh, bernazar untuk bersedekah 1 juta yang saya katakan tadi. Karena dia sudah sembuh dan keluar dari rumah sakit. Sedekah hukum asalnya apa? Sunnah saja. Tapi ketika sudah dinazarkan dan keinginannya sudah tercapai, maka sedekah yang tadinya cuma sunnah, hukumnya berubah menjadi wajib. Contoh yang lain, ada orang mengatakan kalau nanti saya diterima bekerja, maka saya mau berpuasa Senin Kamis 2 hari. Kalau kita tanya apa hukumnya puasa Senin Kamis, maka dia jawab sunnah. Ya. Tapi manakala sudah masuk dalam nazar dan betul-betul yang diinginkannya tadi tercapai, maka puasa Senin Kamis yang tadinya hanya sunnah berubah hukumnya menjadi wajib. Karena balik lagi, bahwa nazar itu adalah perbuatan seseorang mewajibkan dirinya melakukan sesuatu meskipun sesuatu tadi hukumnya bukan wajib atas dirinya. Nazar yang kedua adalah nazar maksiat. Nah, adapun nazar maksiat maka ini tidak boleh dipenuhi. Contohnya ada orang mengatakan, saya ingin bernazar bila saya sembuh dari sakit maka saya akan ke kuburan dan memberikan persembahan atau sesajen di sana. Maka ini hukumnya haram karena isinya adalah maksiat. Rasulullah SAW bersabda, "Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu, wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'sih." Barang siapa yang bernazar untuk menaati Allah, maka hendaklah dia penuhi nazarnya, dan barang siapa yang bernazar untuk bermaksiat kepada Allah, maka janganlah dia penuhi nazarnya. Kalau sudah terlanjur bernazar maksiat bagaimana? Kan tadi katanya tidak boleh dipenuhi. Lalu penggantinya bagaimana? Maka penggantinya terdapat dalam catatan kaki yang saya sebutkan dalam buku ini. Wajib untuk membayar kafarat sebagaimana dalam firman Allah, Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpahmu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah, tetapi dia menghukum kamu disebabkan sumpah yang kamu sengaja. Kafarat untuk melanggar sumpah itu adalah memberikan makan 10 orang miskin dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau memerdekakan budak, dan barang siapa yang tidak sanggup melakukan yang demikian, maka dia berpuasa selama 3 hari. Yang demikian adalah kafarat untuk sumpah-sumpahmu yang telah kamu lakukan namun kamu langgar atau tidak kamu tunaikan. Kata para ulama, ini adalah kafarat yang juga berlaku bagi orang yang bernazar maksiat atau bernazar sesuatu yang tidak mampu dia kerjakan lalu dia terpaksa batalkan. Maka penggantinya adalah membayar kafarat sebagaimana kafarat sumpah. Dan kafarat sumpah ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat tadi, yaitu memberikan makan bagi 10 orang miskin, atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin, atau memerdekakan budak. Dan bila ini semua tidak mampu, maka dia boleh berpuasa selama 3 hari. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini dulu yang bisa kita baca dan kita syarah dari matan al-usul ats-tsalatsah. Insyaallah kita akan ketemu lagi di video yang berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.